Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada al-haditsus sadis wa thalathun, hadis yang ke-36 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Maka berkata Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang nafasa, itu memudahkan atau melapangkan dari seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, satu kurbah kurbah itu maknanya adalah sesuatu yang menyusahkan atau menyulitkan, termasuk di dalamnya juga bermakna sesuatu yang menyedihkan dan yang semisal. Naam, ya, ini barang siapa yang melapangkan atau memudahkan dari seorang mukmin suatu kesulitan atau kesempitan dari kesempitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkannya atau melepaskannya dari suatu kesusahan di antara
kesusahan hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan, ini memberi kemudahan kepada mu'sirin, orang yang kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Allah akan memberi kepadanya kemudahan di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba manakala hamba itu menolong saudaranya. Naam, wallahu fi aunil abdi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala selalu menolong seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhih, manakala hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu padanya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan memudahkan baginya atau kepadanya jalan ke surga. Allah tabaraka wa ta'ala menjaminkan akan memudahkan jalannya ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Dan tidaklah suatu kaum mereka ijtama'a, mereka berkumpul fi baitin min buyutillah, di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Di masjid. Masjid adalah merupakan Baitullah,
Masjid itu merupakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul pada satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka berkumpul membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bertadarrus dengan Al-Quran itu. Mereka bertadarrus di antara mereka dengan Al-Quran tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan turun kepada mereka ketenangan. Naam. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat. Mereka diliputi rahmat, yakni rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan meliputi mereka. Naam. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat menaungi mereka. Para malaikat menaungi mereka, yakni mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji-muji mereka di hadapan para malaikat-malaikat Allah yang ada di sisinya. Allah menyebut mereka, yakni memuji mereka. Memuji siapa? Memuji orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, berkumpul untuk membaca kitab Allah, bertadarrus dengan kitab Allah. Allah memuji mereka di hadapan para malaikat-malaikat Allah di sisinya. Naam. Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya, beliau berkata, wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, maka kemuliaan nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Kemuliaan nasab tidak bisa mempercepatnya kalau dia punya amalan lambat. Ya, mempercepat seseorang di hari kiamat kelak dalam urusan-urusannya, ketika menghadapi kengerian-kengerian hari kiamat, itu bukan karena kemuliaan nasabnya, tetapi karena baiknya amal perbuatannya. Naam. Maka Rasulullah mengatakan, wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, maka kemuliaan nasabnya tidak bisa mempercepat dia. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, rawahu Muslim bihadzal lafzi. Ya, hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dengan lafaz ini. Lafaz yang disebutkan oleh Imam Nawawi di Arba'in An-Nawawiyah ini. Naam. Taib, ikhwanna fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di hadis yang mulia ini
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang apa al-khisalul hamidah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji. Sebagaimana pada hadis sebelumnya, yaitu hadis yang ke-35, yaitu Rasulullah menyebutkan kepada kita tentang khisalul dhamimah, sifat-sifat yang tercela, yaitu saling mendolimi, saling membelakangi, melakukan najash, ya, dan seterusnya. Rasulullah menyebutkan sifat-sifat yang tercela untuk dijauhi. Nah, pada hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji. Dan ini termasuk ya keindahannya penulisan kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan sekaligus merupakan dalamnya keilmuan Al-Imam Abu Zakaria rahimana wa rahimahullah, bahwa beliau menyebutkan hadis tentang sifat-sifat yang terpuji setelah menyebutkan hadis tentang sifat-sifat yang tercela, ya. Nah, maka akhunna fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, kita lihat di sini secara umum hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada setiap kaum muslimin, kepada individu-individu kaum muslimin, agar mereka mampu merealisasikan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah dalam kehidupan mereka, yaitu ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, secara umum. Adapun kita lihat di sini ada beberapa ya hadis, beberapa penggalan paragraf. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan ya dari seorang mukmin suatu kesempitan, suatu kesusahan, ya suatu kesulitan dunia, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melepaskannya dari satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Nah, kita lihat di dalam penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya jelas sekali ada motivasi, ya. Ada motivasi untuk menghilangkan kesulitan orang lain di dunia. Ya, Rasulullah memberikan motivasi agar seorang muslim bersemangat, antusias untuk menghilangkan kesulitan dari orang lain dalam kehidupan dunia. Lebih-lebih lagi orang itu adalah orang muslim, ya. Dia melihat saudaranya sesama muslim mengalami kesulitan, kesusahan, maka dia antusias sekali untuk membantu menghilangkan kesusahan tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah memotivasi dia. Apa motivasinya? Kalau dia melakukan perbuatan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dia, memudahkan dia, menghilangkan dari dia satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan
pada hari kiamat. Nah ini ada kaidah sejalan dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Ketika di dunia dia menghilangkan kesulitan seseorang, maka di akhirat Allah menghilangkan kesulitannya pun. Tetapi tentu balasan lebih besar daripada amalan, perbuatan. Kenapa? Karena tentunya kesulitan di akhirat itu lebih dahsyat ketimbang kesusahan di dunia. Nah, kemudian ya ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan kepada kita tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Ya, ini hari terjadinya kebangkitan. Hari terjadinya kebangkitan. Yaitu qiyamah, ya. Qiyamah ini kebangkitan. Kebangkitan setelah manusia dimatikan, diwafatkan, kemudian terjadinya akhir daripada kehidupan di dunia ini, maka manusia kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab itu apa ya ikhwan, ada hari kiamat atau terjadinya hari kebangkitan itu disebut dengan qiyamah. Itu karena ada 3 alasan ya. Hari akhir ya. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Ya. Nah, ada 3 alasan paling kurang kata para ulama. Yang pertama, bahwa umat manusia bangkit dari kubur mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu tatkala pada hari semua orang bangkit menghadap Allah Rabb semesta alam. Ya. Di sini manusia itu bangkit ya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari itu dinamakan hari qiyamah. Nah, kemudian yang kedua, yaitu pada hari itu kesaksian ditegakkan. Kesaksian ditegakkan. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Mu'min, ya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Itu sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, yaitu yauma yaqumul ashhad, pada hari ketika bangkitnya berdirinya para saksi. Maka hari itu dinamakan pula hari qiyamah. Ya. Naam. Yang ketiga, alasan yang ketiga, yaitu hari kiamat, al-qiyamah, yaitu pada hari tersebut, yaitu ditegakkan keadilan. Ya, ditegakkan keadilan. Sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa nada'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Ya, itu, dan kami akan memasang timbangan yang tepat, ya, yang adil,
yaitu apa? Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ya, pada hari ketika manusia dibangkitkan tersebut. Maka tidak ada seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Ya. Nah, ini dinamakan dengan qiyamah itu ya paling kurang ada 3 alasan. Ya, ada 3 alasan. Yang pertama yaitu kita katakan bahwa pada hari itu umat manusia dibangkitkan dari kubur mereka untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yakni pada hari itu yakni terjadinya kesaksian ditegakkan. Ya. Nah, yang ketiga yaitu pada hari itu akan ditegakkan keadilan, ya, dengan seadil-adilnya. Nah, kemudian ikhwanna fiddin azanillah wa iyyakum, di sini kita lihat ya bahwa motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada orang yang melapangkan atau memberikan kemudahan bagi seseorang di dalam kehidupan dunia. Ini memberikan kelapangan kepada seseorang, yaitu dari kesulitan-kesulitan hidupnya itu bisa terjadi dalam banyak keadaan. Bisa terjadi dalam banyak keadaan. Ya paling kurang ya contoh konkret ya dalam muamalah dengan manusia, di antara sesama manusia. Ya mungkin ada utang piutang ya. Kemudian dia berusaha untuk melapangkan, ada orang datang kepadanya meminta bantuan dari kesusahannya, apakah dia itu mau menggadaikan barangnya atau mau minjam uang atau yang semisal, maka dia mempermudah urusannya kalau dia sanggup. Nah, kalau dia melihat seseorang mengalami suatu kendala dalam suatu bab tertentu dan dia sanggup untuk memberikan kemudahan di situ, maka dia bergegas untuk melakukannya. Nah, sampai ya sebagaimana di hal ini ditegaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kalimat beliau yang berikut, yaitu apa? Waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, yakni orang yang kesulitan, ya, yang mengalami kesulitan. Naam, niscaya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan dia di dunia dan akhirat. Subhanallah, ya. Allah Azza wa Jalla akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Memudahkan orang, ikhwan, dalam semua hal. Ini masih masuk di faedah yang pertama, yaitu faedah apa? Ini motivasi untuk menghilangkan kesulitan dari orang lain, ya. Nah, menghilangkan kesulitan dari orang lain. Ya, kita lihat, misalnya seorang dia berhutang kepada kita, lalu kita mengulur, sudah jatuh tempo tapi dia belum bisa bayar, ya kita tunda lagi. Dia bilang nanti insyaallah ya, bulan depan ya, insyaallah bulan depan anak bayar. Bulan depan ya qadarullah orang ini belum ada rizki, maka yang sanggup untuk bayar hutangnya ya hanya sanggup untuk keperluan hari-harinya saja, kebutuhan pokoknya. Maka sang pemberi hutang mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa, diulur lagi bulan depan atau pekan depan atau beberapa hari lagi. Nah, ini termasuk memberi kemudahan, ya. Seandainya dia tidak bisa menghapus hutang itu, ya sudahlah, lunas saja, tidak usah bayar. Nah, itu seandainya dia nggak sanggup kayak gitu, maka dia mengulur, bisa merasakan bagaimana
getaran-getaran nasihat itu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwadda. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Ya. Nah, kalau ini nasihat perpisahan, artinya para sahabat bisa menangkap bahwa ini tidak lama lagi Rasulullah ini mungkin akan pergi meninggalkan kita. Ya. Mereka bisa menangkap itu dari gaya Rasulullah, karena para sahabat itu peka sekali dengan Rasul ya. Mereka selalu bersama dengan Rasulullah dan mereka sangat peka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat tidak mau meninggalkan kesempatan. Sebab itu mereka mengatakan fa'ausina, berilah kami nasihat. Berilah apa? Kami nasihat. Dan apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama-tama Rasulullah memberikan nasihat tentang takwa kepada Allah. Tentang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ya, di dalam wasiat Rasulullah ini ada beberapa perkara. Di mana beliau mengatakan begini, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah wassam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Ya, dengar dan taat kepada penguasa, pemimpin, walaupun yang memimpin kalian itu adalah hamba Habasyi, budak dari Habasyah. Nasihat yang ketiga adalah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adhu 'alaiha bin nawajid. Yaitu nasihat yang ketiga adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika melihat banyaknya perselisihan. Nasihat yang keempat adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi Rasulullah menghitung nasihat yang keempat itu nasihat dari perkara-perkara yang baru atau peringatan dari bid'ah. Peringatan dari bid'ah. Naam. Maka ini 4 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini ya nasihat-nasihat ini. Yang pertama adalah nasihat takwa kepada Allah. Nah, kalau kita bicara tentang nasihat, maka tidak ada nasihat yang paling utama melainkan atau melebihi takwa kepada Allah. Tidak ada nasihat yang paling sangat harus diperhatikan melebihi daripada nasihat takwa kepada Allah. Karena takwa adalah merupakan pokok keselamatan. Takwa itu merupakan pokok keselamatan. Nah, kalau dikatakan takwa itu apa? Takwa kepada Allah itu apa? Ya, takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng perlindungan antara dirinya dengan murka Allah. Kalau kita definisikan begitu ya. Takwa kepada Allah itu apa? Takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng antara dirinya dengan murka Allah. Ada benteng, ada penghalang, sehingga dia tidak mendapatkan murka Allah. Itulah takwa. Dan dia tidak melampaui benteng itu. Ya, karena kalau dia melampaui benteng itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Meskipun pada penjabarannya takwa itu adalah sesuatu yang umum ya. Mencakup melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, itu pada prakteknya.
Ya. Nah, dan subhanallah para sahabat itu luar biasa sekali dalam hadis ini, mereka meminta kepada Rasulullah sesuatu nasihat dan Rasulullah memberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang bersifat universal, yaitu nasihat yang bersifat umum yang sekiranya cukup bagi mereka, yaitu apa? Takwa kepada Allah. Definisinya bagaimana? Ya definisinya itu tadi, seseorang membuat benteng antara dia dengan murka Allah. Bagaimana aplikasinya? Ya aplikasinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sudah, khalas. Ya. Nah, meski pada prakteknya tidak sesederhana itu manusia melakukannya. Karena yang namanya takwa itu perkara yang berat ya. Perkara yang berat. Melaksanakan perintah perkara yang berat, menjauhi larangan perkara yang berat ya. Jadi masing-masing manusia pada prakteknya dia berjuang dengan keadaannya sendiri dan dia lebih paham bagaimana tentang dirinya sendiri untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentang takwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, kepada kamu, supaya apa? Anittaqullah, agar kamu bertakwa kepada Allah. Ya. Nasihat takwa itu bukan nasihat yang remeh ya. Bukan nasihat yang sepele. Takwa kepada Allah itu nasihat yang benar-benar luar biasa. Naam. Taib. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat untuk apa? Mendengar dan taat kepada pemerintah. Dengar dan taat kepada pemerintah ini punya bab ya, punya bab sendiri. Bahkan para ulama ahlul hadis membuat apa? Bab sendiri di dalam kitab-kitab akidah terkait dengan bahasan ketaatan kepada penguasa. Ya. Ya, panjang lebar ya, dan sudah sering kita katakan, tapi yang jelas bahwa ketaatan kepada penguasa itu tidak mutlak ya. Ketaatan itu terjadi hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala. Nah, begitu juga dalam lafaz yang lain ya, Rasulullah mengatakan apa? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, seandainya seseorang itu telah menjadi pemimpin secara sah dan kepemimpinannya diterima, dia bisa melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin, melindungi rakyat, ya, berjihad bersama rakyat, kemudian berhaji bersama rakyat, membagi harta rampasan perang dan seterusnya daripada fungsi pemerintah, maka dia itu dianggap penguasa. Dia dianggap apa? Penguasa. Walaupun mungkin dari sisi kriteria dia tidak layak. Seperti apa? Rasulullah sudah mengisyaratkan tentang kriteria yang tidak layak itu. Yaitu apa? Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian itu seorang budak Habasyah, ya, budak dari Ethiopia sana, ya, artinya apa? Ya, seorang budak tidak layak, tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin.
Namun seandainya dia menjadi pemimpin, maka tidak ada pilihan melainkan apa? Wajib untuk menaati. Ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan kalau menaatinya yaitu tadi dalam hal-hal yang apa? Ma'ruf, dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, kemudian wasiat yang berikutnya kalau kita lihat di sini ya. Wasiat yang ketiga ini sebagaimana di dalam apa namanya? Ustadz, kalau begitu penguasa ya, dalam interaksi dengan penguasa. Sebagaimana datang dalam hadis yang lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Qul liman, kepada siapa kami bertanya? Qulna liman, kami bertanya wahai Rasulullah kepada siapa? Kata beliau, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Yaitu nasihat itu kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasul Allah, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Maka merupakan bentuk munasahah dengan kepemimpin, dengan pemimpin, para pemimpin adalah menaati mereka, nasihat menasihat. Ya, kenapa? Karena sebuah kepemimpinan itu tidak bisa berjalan dengan baik melainkan harus ada padanya ketaatan. Kalau seandainya tidak ada ketaatan, maka dia tidak bisa menjalankan program-program. Dia perintah dilanggar, dia larang ya dibikin. Ya berarti tidak jalan. Ya. Maka pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik melainkan harus ada di situ ketaatan kepadanya. Nah, meskipun ketaatan kepada pemimpin sekali lagi kita katakan bahwa ini masih dalam tanda kutip ya, mempunyai pembahasan yang panjang sekali, dan ini merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebab itu para imam-imam Ahlul Hadis mereka memasukkan bab ini di dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena bermuamalah dengan kepemimpinan, bermuamalah dengan para pemimpin ini menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Ya, menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Atau orang-orang bisa dianggap keluar dari manhaj yang hak ketika dia bermuamalah dengan pemimpin, tidak mengikuti jalannya ashabul hadis. Seperti apa? Ya seperti Khawarij, ya, Qadariyah, ya, dan kelompok-kelompok sempalan yang lainnya. Yang mereka apa? Keluar dari ketaatan kepada pemimpin dengan alasan-alasan yang tidak memenuhi kriteria. Alasannya ya pemimpinnya zalim, alasannya ya pemimpinnya mengutamakan dirinya sendiri, alasan-alasan yang nggak penting, alasan yang dalam pandangan syariat itu bukan alasan. Ya, seperti Khawarij mengatakan ya karena pemimpin dia melakukan dosa besar maka dia harus diperangi. Ya, dan bibit-bibit Khawarij ini sampai pada zaman modern ini ada. Ya. Ya seperti kelompok takfiri, ya, kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan penguasa karena penguasa melakukan dosa besar, misalnya zalim, jadi halal darahnya untuk ditumpahkan. Nah, maka disinilah yang membedakan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah as-Salafiyun dengan kelompok-kelompok yang sempalan. Ya. Di mana ketika bermuamalah dengan penguasa. Sebab itu tidak salah bahwa para imam-imam Ahlul Hadis memasukkan bab ini di dalam bab akidah, bab pokok dalam agama. Ya, nah. Kemudian wasiat yang ketiga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasiat tentang mengikuti sunnah ketika terjadi perselisihan. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perselisihan.
Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ya, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi ikut sunnah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, ini maknanya adalah kembali kepada kitab Allah Jalla wa'ala dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, demikian pula Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, Al-Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian agama ini dalam keadaan putih, ya, jelas, gamblang agama ini. Karena putih, jelas, gamblang, tidak bertele-tele, tidak ada kesamaran padanya, tidak membingungkan, sampai-sampai lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Ya, ini karena terang, ya, sangat jelas. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah ada seorang yang menyimpang darinya setelahku, melainkan dia akan binasa. Ya, dia menyimpang dari sunnah Rasulullah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, melainkan dia pasti akan binasa. Dia pasti akan binasa. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita, ya, bahwa barang siapa ketika terjadi perselisihan lalu dia mengambil pendapat orang-orang, dia mengambil pendapat si A, mengambil pendapat si B, maka sesungguhnya itu bukanlah obat, itu bukanlah jalan keluar, bukanlah jalan keluar. Karena jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada melainkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari itu Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya ketika beliau memberikan syarah terhadap hadis arba'in dalam kitabnya Al-Minhatur Rabbaniyah, beliau membawa ayat, ya, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu pendapat, suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maka kata beliau, walaysa al-hal fi hadhihi al-mushkilah ay yu'khadhu bi ra'yi fulanin wa fulan, bal yu'khadhu bima qama alaihi ad-dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Naam, ma tarakallahu fihima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa wa bayyanahu. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul taraktukum alal bayda lailuha kanahariha
la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Syekh Shalih Fauzan bahwa jalan keluar dari permasalahan ini ya bukan dengan mengambil pendapat si fulan dan si halan, akan tetapi pemecahannya adalah dengan mengambil atau dengan metode yang dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keduanya, Al-Quran dan Sunnah, itu menjamin dan mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu menjamin cukup dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Jadi jalan keluar dari permasalahan itu bukan dengan mengambil pendapat-pendapat manusia, tetapi bal yukhadhu bima qama alaihi dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih, dengan mengambil apa-apa atau pendapat atau perkara-perkara yang ditegakkan di atas dalil dari Alkitab dan Sunnah. Naam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Karena Al-Quran dan Sunnah itu kafil, penjamin ya dari berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Dia menjamin, dia mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tidak ada satu masalah pun dari masalah-masalah dunia dan akhirat melainkan telah dijamin oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, baik permasalahan dunianya maupun permasalahan akhiratnya. Nah, sebab itu kata Syekh Shalih Fauzan, ma tarakallahu fima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa bayyanahu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat ini, baik dalam urusan agama maupun dunianya, melainkan pasti telah dijelaskan. Ya, pasti apa? Telah dijelaskan. Jadi Allah sudah menjelaskannya. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan ya kalian ya di atas agama ya yang putih bersih atau dalam keadaan putih bersih gamblang jelas terang benderang ya, sampai-sampai malamnya itu seperti siangnya. Tidaklah ada seseorang yang menyimpang darinya sepeninggalku illa halik, melainkan dia akan binasa. Ya. Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain ya. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, yaitu inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballah wa sunnati. Ya. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Nah, ini apa? Ini adalah jalan keluar. Jalan keluar. Petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan solusi kepada manusia ya. Memberikan solusi kepada manusia dari berbagai macam perselisihan yang dihadapi oleh manusia. Dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan keselamatan. Merupakan apa? Jalan keselamatan. Dan apa jalan keselamatan yang diajarkan oleh Rasulullah itu dipraktikkan oleh para sahabat, terutama para khulafaur rasyidin, sehingga mereka ini mendapatkan jaminan tentang baiknya agama mereka. Maka juga di dalam menjabarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itu kita lihat penjabarannya dalam keputusan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Yaitu jadi ada sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin masih bersifat umum. Kita bisa melihat dia dalam keputusan-keputusan Abu Bakar As-Siddiq, ada rincian-rincian. Begitu pula dalam perjalanan kepemimpinan Umar bin Khattab. Begitu pula Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Sebab itu apa? Ya, telah datang dalam hadis, ya, hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khilafatun nubuwah 30 sanah. Tsumma yu'tillahul mulka au mulkahu man mayyasha. Ya, khalifah nubuwah itu berlangsung selama 30 tahun. Khalifah kenabian, pengganti nabi, terus menerus berlangsung selama 30 tahun. Itu masih khilafah kenabian. Nah, ya. Kemudian setelah itu tsumma ya'tillahul mulka au mulkahu may yasha. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi setelah para khalifah itu berlalu, ya tinggallah masa penguasa-penguasa, masa raja-raja. Ya. Nah, jadi masa khalifah itu siapa-siapa? Ya, kalau 30 tahun kita lihat, ya mulai dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berakhir di pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu semua 30 tahun. Ya. Kalau ada yang menghitungnya masih tambah 2 tahun masa Al-Hasan. Itu Ali bin Abi Thalib tambah Al-Hasan 2 tahun. Jadilah 30 tahun. Jadi itu masa apa? Khilafah nubuwah. Masa khilafah nubuwah. Ini yang kita disuruh rujuk kepadanya. Disuruh apa? Berpegang teguh dengan sunnah mereka. Nah, maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu kita dapati ya pada masa khalifah, ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, itu banyak perkara sekali. Banyak perkara sekali yang ada dalam keputusan-keputusan mereka. Ya. Ada dalam kebijakan-kebijakan Umar, ya, dan seterusnya. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang semuanya merujuk kepada dalil-dalil ya mungkin saja masih bersifat umum. Ya. Nas-nas yang bersifat umum ada dalam penjabarannya. Dalam apa? Kepemimpinan mereka dan seterusnya. Nah, maka ini adalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Wasiat beliau yang keempat adalah apa? Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Ya, kenapa? Ya karena perkara baru dalam agama itu perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri teladan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, yaitu apa? Dan sungguh apa? Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik. Maka cukupkan dengan apa? Petunjuk Rasulullah, sudah jadi teladan yang baik. Ketika keluar dari petunjuk Rasulullah, maka ini artinya kita masih mengambil teladan selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Maka terjadilah atau adalah berbagai macam perkara baru di dalam agama. Adalah perkara baru dalam agama. Dan ini bahaya sekali. Ya. Ya, perkara baru dalam agama itu namanya apa? Bid'ah. Wasiat yang paling tidak kalah penting. Jadi di sini Rasulullah ketika berbicara tentang sunnah, Rasulullah juga mewanti-wantikan daripada bid'ah. Ya. Karena kalau bicara tentang sunnah belum lengkap, harus memperingatkan dari bid'ah juga. Ya.
Nah, kalau orang dia bikin sunnah semua, nanti dia bisa bilang asam jawa juga sunnah, kunyit juga sunnah. Ya. Padahal itu bukan sunnah. Jadi dia harus memperingatkan dari apa? Perkara bid'ah. Ada orang bilang sunnah Nabi, akhirnya dia katakan pakai jubah Maroko itu sunnah Nabi. Padahal ya bukan sunnah. Itu apa? Adat, kebiasaan. Begitu dan seterusnya. Nah, ini masalah ya. Jadi kalau bicara tentang sunnah, supaya dia lengkap harus memberikan peringatan daripada bid'ah. Ya, maka tidak cukup hanya orang bicara tentang tauhid tanpa memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari bid'ah. Supaya apa? Orang mengetahuinya. Karena orang dengan dia mengetahui sebuah kemungkaran, sebuah kejelekan, dia bisa menjaga dirinya dari. Sebab itu seorang penyair pernah berkata bahwa araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu. Walakin li tawaqqihi. Akan tetapi supaya menjaga diriku dari kejelekan tersebut. Ya. Kenapa? Ya karena orang yang tidak mengetahui tentang kejelekan yaqa'u fi. Rentan dia jatuh dalam kejelekan. Ya. Jadi kalau orang hanya tahu tentang sunnah, dia tidak tahu tentang bid'ah, maka bisa jadi dia lakukan bid'ah, dia anggap sunnah. Ada orang tahu tauhid tapi dia juga tidak mengerti tentang syirik, maka bisa jadi dia lakukan kesyirikan, dia anggap itu tauhid. Ya. Nah, dan seterusnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Ya, barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah amalan yang tidak ada asalnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak. Bahkan amalan yang tidak dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti seolah-olah dia menganggap syariat ini belum sempurna, masih perlu disempurnakan lagi oleh dia. Syariat ini belum lengkap sehingga perlu dia memasukkan sesuatu baru yang untuk melengkapi ya kekurangan yang ada pada syariat. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi dia tidak membutuhkan sesuatu hal yang baru lagi. Ya, agama sudah cukup lengkap. Maka Rasulullah mengancam orang-orang yang membuat-buat perkara baru yang diadopsikan ke dalam agama, dimasukkan ke dalam agama. Rasulullah mengatakan, fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Setiap perkara baru itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Ya, maka ini bahaya sekali. Jadi wasiat keempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, taib ikhwanna fiddin azanillahu wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa catatan penting ya. Ya, catatan penting yang pertama, disukainya memberikan nasihat dan peringatan ya. Nah, disukainya memberikan nasihat dan peringatan. Ya, tentunya dilihat daripada situasi dan kondisi ya, kesempatan tertentu. Ya boleh saja. Kenapa? Karena likulli maqam maqal. Masing-masing tempat itu ada pembicaraan. Ya, seseorang harus melihat situasi dan kondisi ketika memberikan nasihat dan peringatan. Namun terlepas dari itu semua, ala kulli hal, memberikan nasihat dan peringatan itu hal yang disukai. Hal yang disukai. Dan tidak mesti orang yang memberi peringatan dan nasihat itu orang yang sudah sempurna. Tidak mesti. Karena manusia ini tempatnya khilaf. Ya. Kadang-kadang seorang dia masih terjatuh dalam sebuah kesalahan, kekeliruan. Tapi bukan berarti dia tidak boleh menasihati orang lain untuk kebaikan. Ya, tidak mesti demikian. Yang kedua, catatan yang kedua, bahwa semangat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk kebenaran. Ya, mereka sangat semangat sekali untuk mendapatkan kebenaran. Makanya ketika mereka rasa-rasa ini wasiat ini kayaknya ka'annaha mau'idhatu muwaddi', seolah-olah ini nasihat perpisahan, mereka katakan ausina, beri kami nasihat. Ini karena apa? Semangat mereka, antusias mereka, ya, kepada apa? Kepada kebaikan tersebut. Nah,
Yang berikut, catatan yang ketiga adalah bahwa hal terpenting di dalam wasiat atau untuk diwasiatkan itu adalah takwa kepada Allah. Ya, hal terpenting untuk diwasiatkan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, di antara hal terpenting juga yang harus diwasiatkan adalah taat dan dengar kepada pemerintah. Ya. Sebab hal itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum kepada kaum muslimin, ya. Jadi taat dan dengar kepada penguasa itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum, ya. Nah, kalau seandainya kacau, maka banyak sekali darah-darah kaum muslimin yang bisa ditumpahkan, ya. Orang-orang yang tidak bersalah dan seterusnya. Nah, yang berikut, ada catatan yang berikut adalah penekanan dalam motivasi untuk senantiasa mendengar dan taat. Ya, jadi ini masih tetap harus diberikan motivasi, diberikan tekanan. Ya, di mana Rasulullah memberikan penekanan dan motivasi itu dengan kalimat beliau, in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian itu seorang hamba Habasyi, ya. Nah, itu kalimat penekanan. Sebenarnya kalimat pertama sudah cukup, ya, ketika Rasulullah mengatakan as-sam'u wa ta'ah, ya, dengar dan taat. Sebenarnya sudah cukup kepada penguasa. Tapi beliau masih memberikan penekanan lagi, yaitu wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, meskipun yang memerintahkan kalian itu seorang budak Habasyi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau memberikan kabar tentang akan adanya banyak perselisihan di tengah umat. Ya, akan ada banyak perselisihan di tengah-tengah umat. Itu berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan mukjizat, ya, karena asalnya Nabi itu nggak tahu perkara gaib, ya, kecuali yang Allah kasih tahu. Maka itu bagian dari mukjizat. Yang berikut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat ini untuk keluar dari perselisihan dalam agama, yaitu dengan melazimi sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi Nabi membimbing kita supaya keluar dari perselisihan dalam agama itu dengan melazimi sunnah, komitmen di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nah, sekaligus ini menunjukkan tentang keutamaan mereka, ya, sunnah para khulafaur rasyidin. Ya, berarti di situ ada keutamaan mereka. Seandainya mereka tidak ada keutamaan di situ, maka tidak ada gunanya mengikuti jalan mereka, sunnah mereka, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Catatan yang terakhir adalah peringatan dari semua bentuk perkara yang diada-adakan dalam agama, yang tidak punya dasar dalam agama, ya, dengan istilah bid'ah, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwan, ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini, insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.